Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Safitri, NIM 180420022 dalam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Untuk memenuhi tugas akhirnya, saya mendapatkan tema lingkungan hidup. Maka dari itu saya mendapatkan judul mengenai pengelolaan limbah industri tahu di Desa Sumber Agung, Kabupaten Merangin. Limbah merupakan salah satu persoalan yang penting dan serius, dikarenakan dia bukan hanya bagian dari produksi saja, melainkan untuk kelangsungan hidup ke depannya bagi lingkungan yang ada di sekitar maupun masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkannya pengelolaan limbah tersebut yang dilakukan dari hulu ke hilir agar tidak mendapatkan suatu ancaman yang berakibat fatal. Tahu merupakan salah satu bahan pangan yang digemari dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tidak luput dari daerah ibu kota ataupun daerah terpencil yang ada di Indonesia. Di daerah terpencil di Indonesia, mereka masih melakukan industri tersebut dengan cara tradisional. Namun, apakah mereka mengerti cara mengelola limbah yang mereka hasilkan tersebut? Baik, dalam hal ini saya akan membahas limbah industri yang ada di daerah terpencil, di mana mereka melakukannya dengan cara tradisional. Sama seperti yang ada di daerah-daerah di Indonesia, industri tahu mengeluarkan atau menghasilkan dua limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Di mana jika kedua limbah ini diolah dengan baik, masyarakat sekitar perekonomiannya akan menjadi lebih baik. Keuntungannya banyak jika dimanfaatkan. Namun jika tidak, akan berakibat fatal, baik untuk lingkungan sekitar maupun untuk masyarakat. Berikut adalah gambaran dari limbah padat yang dihasilkan dari industri tahu. Mengenai limbah padat yang mereka hasilkan tadi, mereka menjualnya per karung. Dan mereka menjualnya sekitaran harga 5.000 sampai 20.000 ke masyarakat yang ada di sekitar. Dalam wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Iswanto dan Ibu Retnowati, mereka menjelaskan bahwasannya limbah cair yang dihasilkan industri tahu tersebut menghasilkan bau yang tidak sedap. Dan apabila industri yang mereka dirikan berada di tengah lingkungan masyarakat, maka hal ini akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk limbah cair yang akan bahwasannya, dalam mengelola limbah cair tersebut, mereka belum tahu caranya. Dan tentu saja dalam melakukan pengelolaan tersebut memerlukan biaya. Oleh sebab itu, mereka mengalirkan air limbah cair tersebut ke sungai yang ada dekat daerah industri mereka. Berikut merupakan gambaran pembuangan limbah cair yang dialirkan ke sungai. Mengenai limbah cair yang dialirkan ke sungai tersebut, sawit yang ada di sekitarnya menjadi subur. Nah, dalam hal ini ada orang yang datang kepada mereka, kepada Bapak Iswanto dan Ibu Retnowati. Mereka mengatakan bahwasanya mereka ingin membeli air limbah industri tahu tersebut, dikarenakan limbah cair tersebut bisa dijadikan pupuk sawit. Dan orang tersebut jauh dari permukiman penduduk sehingga bisa mengelola limbah cair tersebut. Namun sampai sekarang orang tersebut tidak datang kepada Ibu Retnowati dan Bapak Iswanto. Oleh sebab itu mereka tetap mengalirkan limbah cair tersebut ke sungai yang ada di sana. Jika dialirkan ke sungai, limbah cair tersebut akan menyatu dengan air yang ada di sungai tersebut, sehingga bau yang dihasilkan oleh limbah cair tersebut tidak menguap ke masyarakat yang ada di sekitar. Problematika yang sering mereka hadapi dalam dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, di mana sering sekali ketika musim hujan datang, tempat industri mereka atau pabrik tahu yang ada yang mereka kerjakan sering terendam banjir. Dan untuk musim kemaraunya, jika sungai menyurut, maka limbah cair yang mereka alirkan ke sungai tersebut akan menyengat baunya ke masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, dalam hal ini
problematika terbesar yang mereka hadapi adalah itu, dan saya harap pemerintah mampu memberikan edukasi dan pengarahan serta bimbingan terhadap UKMM menengah seperti mereka, bagaimana cara mengelolanya dan meringankan beban UKMM seperti mereka, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.